Kalian bisa lihat semua footage yang tadi kalian lihat itu direkam menggunakan iPhone 7 dan diedit langsung dari iPhone 7. Sebuah smartphone lawas yang ternyata masih punya potensi kalau kita pakai. Banyak yang bilang iPhone 7 sudah ketinggalan zaman, tapi kalau kita lihat dari sisi produktivitasnya, sebenarnya HP ini masih layak dipakai. Layarnya emang cuma 4,7 inci, kecil dibanding standar HP zaman sekarang. Tapi buat ngetik catatan, browsing email, atau sekedar mengatur jadwal masih cukup responsif banget. Apalagi kameranya nih, juga nggak bisa diremehkan. Buat konten kreator pemula yang ingin bikin foto produk dan bikin video pendek, hasilnya juga masih lumayan tajam. Dengan harga sekarang yang udah sangat terjangkau banget, udah murah banget. iPhone 7 bisa jadi pintu masuk buat kalian yang baru mau belajar jadi konten kreator tapi tanpa harus ngeluarin biaya yang besar. Sekarang kalian bisa lihat sendiri beberapa contoh hasil kamera di iPhone 7 tanpa tambahan lensa eksternal ataupun diedit. Ini video direkam pakai iPhone 7 nih guys. Kalian bisa lihat ya untuk hasil videonya. Nih, direkam pakai iPhone 7 nih. Tuh, ini gue lagi megang iPhone 7-nya nih. Nggak kelihatan. Silau. Tuh, lihat di layar kamera tuh. Ini iPhone 7, lihat iPhone 7. Nih, stabil ya, masih cukup stabil. Untuk soundnya dia gimana suara ini? Masih cukup oke nggak? Lanjut ke sisi performa, salah satu hal penting buat konten kreator zaman sekarang adalah kemampuan smartphone buat dipakai ngedit. iPhone 7 masih bisa menjalankan aplikasi CapCut dengan sangat baik. Buat edit video ringan seperti potong dan nyambung ya, cut to cut, tambah teks atau overlay musik masih aman banget. Jadi walaupun HP ini HP lama tetap bisa dipakai buat bikin konten yang bisa menghasilkan uang buat kita. Asal kita tahu batasan gimana caranya menghasilkan banyak uang dari konten tersebut. Sekarang kita coba bikin sinematik video langsung dari iPhone 7 ini. Dengan sedikit setup dan pencahayaan yang pas, hasilnya lumayan bisa diadu. Apalagi kalau dikombinasikan dengan editing dari aplikasi CapCut. Untuk masuk ke pengalaman editing dari proses import data, file, foto, video, iPhone 7 ini masih bisa berjalan dengan lancar. File video bisa dibuka tanpa masalah yang berarti saat digunakan untuk edit ringan seperti CapCut. Di aplikasi ini untuk cut, trim, dan nambahin teks performanya masih cukup mulus. Proses load ke timeline masih cukup cepat. Jadi untuk langkah awal ini tidak ada kendala ya. Begitu juga proses editing ringan. Semua seperti cut, trim, dan menambahkan teks atau musik performa masih terasa lancar. Transisi sederhana juga bisa berjalan dengan smooth tanpa membuat aplikasi crash atau ngehang. Jadi untuk kebutuhan edit singkat, iPhone 7 masih bisa diandalkan. Lanjut ke editing menengah. Saat kita mulai menambahkan beberapa layer video, menumpuk overlay, atau memakai efek transisi yang agak kompleks, performanya mulai kerasa menurun. Preview kadang patah-patah, terutama jika ada banyak elemen visual dalam satu timeline. Hal ini wajar, mengingat iPhone 7 hanya dibekali chip A10 Fusion dan RAM-nya yang terbatas.
Bagian yang cukup menarik adalah ketika mencoba color grading dan filter. Memberikan filter standar dari CapCut masih bisa dilakukan dengan lancar. Untuk adjustment layer manual seperti kontras, saturasi, dan highlight, responnya cukup cepat nih. Tapi kalau kalian mulai bermain LUT atau filter yang lebih berat, rendering preview terasa lebih lambat. Kemudian saat kalian menambahkan efek-efek populer di CapCut seperti motion blur atau efek glitch, iPhone 7 masih bisa menjalankan, tapi jelas butuh waktu yang ekstra. Kadang ada sedikit delay ketika efek diterapkan, jadi harus lebih sabar ya bro. Memberikan filter standar dari CapCut masih bisa dilakukan dengan lancar. Untuk adjustment layer manual seperti kontras, saturasi, dan highlight, responnya cukup cepat nih. Tapi kalau kalian mulai bermain LUT atau filter yang lebih berat, rendering preview terasa lebih lambat. Kemudian saat kalian menambahkan efek-efek populer di CapCut seperti motion blur atau efek glitch, iPhone 7 masih bisa menjalankan, tapi jelas butuh waktu yang ekstra. Kadang ada sedikit delay ketika efek diterapkan, jadi harus lebih sabar ya bro. Nah, untuk masuk ke tahap export atau render video, resolusi 1080 iPhone 7 masih mampu ngerender dengan baik meskipun render lebih lama dibandingkan dengan iPhone generasi terbaru. Kalau dipaksa ekspor ke 4K, proses jelas jauh lebih lama dan pasti baterai bakalan cepat habis. Secara keseluruhan, pengalaman edit di CapCut dengan iPhone 7 ini masih bisa dibilang layak untuk kebutuhan ringan hingga menengah. Untuk konten singkat seperti video Reels, TikTok, atau YouTube Short, HP ini masih bisa menghasilkan output yang bagus loh. Tapi kalau proyek lebih berat dengan banyak layer, efek, dan color grading kompleks, performanya jelas terbatas. Masih bisa dipakai buat masukin efek-efek standar di CapCut sih, walaupun loadingnya kadang sedikit lebih lama dibanding dengan iPhone terbaru. Untuk color gradingnya atau sekedar menambahkan filter di iPhone 7 ini masih oke. Proses rendering dan preview kadang butuh waktu ekstra, tapi tetap bisa dijalanin dengan baik. Kesimpulannya sih, untuk edit ringan hingga menengah, iPhone 7 masih bisa diandalkan. Kalau proyeknya lebih berat dengan banyak layer dan efek, ya harus sedikit sabar aja dengan performanya ini. Jadi apakah iPhone 7 ini masih layak di tahun 2025 untuk produktivitas dan konten kreator? Jawabannya masih bisa. Untuk kerja ringan, bikin catatan, browsing, dan bahkan bikin konten sederhana, HP ini masih relevan. Kameranya masih cukup oke. Untuk belajar fotografi atau bikin video pendek, editing di CapCut juga masih aman banget, meskipun ada keterbatasan ya.
kalian pemula yang mau mulai jadi content creator tanpa modal yang besar, iPhone 7 ini bisa jadi pilihan entry level yang menarik. Tapi kalau kalian butuh performa yang lebih serius, mungkin perlu naik ke seri yang lebih baru. Jadi segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.